Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat besar yang dikaruniakan Allah kepada kita adalah manakala kita diberikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solehah. Karena anak-anak yang soleh dan solehah kelak kebaikannya akan dirasakan pertama kali oleh kedua orang tuanya dan manfaatnya akan terus dirasakan baik di dunia ataupun di akhirat. Semua usaha yang dilakukan oleh orang tua dalam rangka untuk mensolehkan anak-anaknya akan menjadi timbangan kebaikannya pada hari kiamat, karena anak merupakan hasil dan buah dari usaha kedua orang tuanya. Setiap amal kebaikan dari anak yang saleh yang telah dididik oleh orang tuanya kelak akan menjadi pahala dan amal jariah untuk mereka. Bahkan ketika orang tua yang telah meninggal dunia, maka kesolehan anaknya akan selalu memberikan manfaat baginya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu." Bahwa di antara amal soleh dan kebaikan yang akan terus mengalirkan pahala bagi seseorang setelah kematiannya adalah ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarluaskan serta anak soleh yang ia tinggalkan. Bahkan kelak di surga, anak yang saleh akan mampu mengangkat derajat orang tuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang akan diangkat derajatnya di surga oleh Allah, lalu ia bertanya, "Ya Allah, ya Tuhanku, dari mana aku mendapatkan derajat yang tinggi ini?" Maka pun dijawab kepadanya, "Bistighfari waladika laka." Ini semua disebabkan karena istighfar anak-anakmu kepadamu. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Pada masa sekarang kita mendapati banyak orang tua yang merasa begitu berat untuk mendidik dan membina anaknya serta menjaga mereka dari sebab-sebab yang menyebabkan penyimpangan. Meskipun demikian, bagi siapapun yang memahami tentang keutamaan mendidik anak serta pahala yang akan mereka dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu tantangan tersebut tidak akan pernah terasa berat. Apalagi kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya. Karena itu hendaknya para orang tua meyakini bahwa kesalehan dan hidayah seorang anak itu ada di tangan Allah semata. Adapun kewajiban kita sebagai orang tua adalah mengupayakan dengan sungguh-sungguh untuk mendatangkan sebab-sebab yang dapat menghadirkan dan mengantarkan anak-anak kita kepada kesalehannya. Karena itu juga hendaknya para orang tua meyakini bahwa mendidik anak adalah bagian daripada ibadah dan ketaatan, jihad dan perjuangan, sehingga apapun yang ia korbankan, bahkan rasa sakit yang ia dapatkan saat mendidik anak-anaknya tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan setidaknya ada 3 hal atau 3 sebab
yang apabila kita amalkan insya Allah dengan izinnya akan mendatangkan kesolehan pada anak-anak kita. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, hendaknya kita komitmen dengan adab-adab berinteraksi dengan anak-anak sebagaimana yang diteladankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab-adab tersebut adalah yaitu menanamkan tauhid sejak dini dan mendekatkan anak-anak kita dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dimanapun berada ia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya kita ajarkan kepada mereka kewajiban-kewajiban agama sejak kecil, seperti tentang tata cara bersuci, cara berwudu, tata cara sholat yang benar, berpuasa, bersedekah, dan mendidik mereka sejak dini tentang akhlak-akhlak Islami. Kita juga perlu untuk menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada mereka, seperti memanggil dengan panggilan sayang, mencium mereka, menunjukkan simpati dan empati kepada mereka. Kita juga perlu untuk mengucapkan salam, bermain, dan memberikan kebahagiaan kepada mereka. Dan tak lupa, hendaknya kita pula membiasakan sikap jujur dengan senantiasa mencontohkan kejujuran kepada mereka. Sebagaimana ketika diceritakan oleh Abdullah bin Amir, dia mengatakan, ketika aku kecil, ibuku memanggilku, dan Rasulullah saat itu sedang berada di rumah kami. Ibuku mengatakan, marilah nak, aku akan memberikan sesuatu untukmu. Maka Rasul pun bertanya kepada ibuku, apakah engkau benar-benar akan memberikan sesuatu kepadanya? Maka ibu pun menjawab, benar, aku akan memberikan sesuatu kepadanya. Lalu Rasul mengatakan, kalau seandainya engkau berbohong, engkau panggil, engkau akan berikan sesuatu kepadanya, namun engkau tidak memberikannya, niscaya akan tertulis di dalam hati anakmu, engkau adalah seorang pendusta. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Juga di antara yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah membiasakan mereka mengkonsumsi yang halal dan menjauhkan diri dari segala macam hal yang haram. Kemudian berusaha bertindak adil kepada semua anak-anak kita serta meluruskan kesalahan mereka dengan kelemah lembutan, dengan kasih sayang, bukan dengan cacian yang merendahkan, mencela, apalagi melukai mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, tentu dalam hal ini begitu banyak adab-adab berinteraksi dengan anak-anak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya para orang tua merujuk kepada kitab-kitab pendidikan Islam yang telah ditulis para ulama-ulama yang ikhlas di zamannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara sebab yang mendatangkan kesalehan untuk anak kita adalah hendaknya orang tua juga perhatian untuk mensolehkan dirinya sendiri. Karena kesalehan orang tua bagaimanapun akan memiliki dampak dan pengaruh bagi anak-anaknya. Karena kita mengetahui bahwa di antara tonggak paling inti dalam kesuksesan pendidikan ataupun pembinaan adalah keteladanan. Karenanya anak-anak yang akan mereka lihat, contoh yang paling real ada di hadapan mereka adalah orang tua mereka. Karena itu dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan, aku merenungkan kerusakan dalam diri anak-anak, lalu aku menemukan bahwa di antara sebab paling umumnya adalah dikarenakan kerusakan yang ada pada orang tuanya. Karenanya jamaah rahimakumullah, Islam memotivasi kita untuk melakukan kebaikan di depan anak-anak kita. Di antaranya adalah Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita untuk melaksanakan sholat sunnah di rumah, kecuali sholat fardu. Mengapa demikian? Karena sholat sunnah yang dilaksanakan di rumah secara tidak langsung akan tampak dilihat oleh anak-anak kita, sehingga mereka melihat betapa kita memiliki ketaatan kepada Allah, punya perhatian terhadap kewajiban, memenuhi hak-hak Allah, dan lain sebagainya. Di samping itu, sholat di rumah akan menyebabkan adanya cahaya di rumah dan menjadikan rumah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah orang-orang itu merasa takut apabila ia meninggalkan di belakang mereka anak keturunan yang lemah yang mereka khawatirkan, maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang benar.
Tentang ayat ini, sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa ketakwaan para orang tua dengan sendirinya akan menjadikan Allah menjaga anak keturunannya. Bahkan seorang ulama, Sa'id bin Al-Musayyib, beliau memberikan nasihat kepada anak-anaknya, "Wahai anakku, sungguh aku menambahkan solatku karena untukmu. Aku berharap dengan solat-solatku itu Allah akan menjagaku demi supaya Allah juga menjagamu." Bahkan juga disebutkan oleh Ibnul Al-Munkadir, beliau mengatakan sesungguhnya Allah pasti menjaga disebabkan karena seseorang yang bersikap saleh, maka Allah akan menjaga anaknya, Allah menjaga cucunya, orang-orang yang di sekitarnya, dan mereka akan terus berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, sekali lagi bahwa kesalehan para orang tua akan memberikan dampak yang besar bagi kesalehan anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara yang dapat menyebabkan kesalehan pada anak-anak kita adalah memperbanyak doa yang baik untuk mereka. Karena doa orang tua adalah merupakan salah satu dari 3 doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara bentuk doa adalah memberikan nama yang baik kepada mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh ibunda daripada Siti Maryam. Ketika ia mengharapkan anak laki-laki, ternyata Allah memberikan kepadanya anak perempuan, maka ia mengatakan, "Inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Ya Allah, aku berikan kepadanya nama yaitu Maryam, dan aku mintakan kepadamu untuknya perlindungan darimu, agar engkau melindunginya serta anak keturunannya, agar jangan sampai mereka disesatkan oleh setan yang terkutuk. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, mendoakan anak adalah metode pendidikan para nabi dan para rasul. Karena itu di dalam Al-Quran kita mendapati betapa banyak doa-doa Nabi Ibrahim yang ditujukan untuk anak-anaknya, direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pula membaca bagaimana Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwa mendoakan anak adalah merupakan satu keniscayaan, satu keharusan, satu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang tua untuk anak-anak mereka. Begitu pula Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, banyak sekali kita temukan beliau banyak mendoakan anak-anak di masanya, baik itu cucunya sendiri ataupun orang-orang anak-anak kecil yang berada di sekitarnya, dan di antara mereka banyak orang-orang atau sahabat-sahabatnya yang merasakan berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, disebutkan oleh seseorang, dia mengatakan, ketika ibuku hendak membangunkanku dan menyuruhku untuk salat, maka aku selalu mendengarkan beliau mengatakan, "Bangunlah engkau, lakukan salat. Semoga Allah memuliakanmu. Bangunlah nak untuk salat. Engkau tidak akan pernah dihalangi dari kenikmatan salat. Bangunlah nak untuk salat. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu pada kebaikan." Maka anak ini pun mengatakan, maka sejak hari itu, setiap kali orang tuaku mendoakan demikian, aku selalu mencintai ibadah salat. Aku selalu menanti-nanti datangnya waktu salat, karena aku ingin mendengar doa-doa yang indah dari ibuku. Dan sejak hari itu tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai dalam hidup ini melainkan daripada ibadah salat. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Juga disebutkan dari Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah, ia pernah mendoakan anaknya yang bernama Ali, "Ya Allah, sungguh aku telah bersungguh-sungguh mendidik anakku yang bernama Ali. Aku mendidik dia dengan sungguh-sungguh ya Allah, namun aku belum mampu mendidiknya. Karena itu ya Allah, aku pasrahkan ia kepadamu. Didiklah ia untukku ya Allah." Maka Allah pun mengabulkan doanya, dan putranya yang bernama Ali pun menjadi ahli ibadah yang bersikap warak dan zuhud dan bertakwa dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, hindarilah doa yang buruk bagi anak-anak kita ataupun untuk siapapun, termasuk terhadap diri kita. Karena Rasulullah SAW melarang kita dari hal itu. Karena apabila doa tersebut menepati waktu-waktu yang mustajab dalam doa, maka boleh jadi doa keburukan itu akan benar-benar menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Semoga Allah selalu memudahkan lisan kita dan gerak langkah kita untuk selalu berbuat baik, beramal soleh, terutama dalam mendidik anak-anak kita. Dan kita berharap mudah-mudahan generasi
yang akan datang, anak-anak kita dan setelah mereka menjadi generasi terbaik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.